Aeroflot Open Tournament tahun 2017 yang berlangsung di Moskow, Rusia, Nodirbek Abdusattorov yang saat itu masih berusia 12 tahun berhadapan dengan Grandmaster asal India, Babu M. Lalit. Partai catur ini diawali dengan varian klasikal pada Nimzo Indian Defense. Selanjutnya pion hitam ke D5, pion makan pion, dibalas dengan pion makan pion. Gajah putih ke G5, pion H6, gajah H4, Nodirbek Abdusattorov, rokade pendek. Babu M. Lalit selanjutnya mendorong pion E3, gajah E6, pion mengusir gajah ke A3, dan setelah gajah hitam terusir ke E7, putih menempatkan gajah terang ke D3. Langkah selanjutnya dari Abdusattorov adalah pion ke C5. Pion putih makan pion. Di sini Abdusattorov tidak tertarik memakan pion. Melihat jika sang raja putih masih leha-leha kongko-kongko di tengah lapangan, Abdusattorov dengan segera mendobrak dengan mendorong pion ke D4. Pion putih makan pion. Pada titik ini, lagi-lagi Abdusattorov tidak tertarik mengemil pion. Abdusattorov memilih mengembangkan kuda ke C6. Putih kemudian menjawab dengan langkah kuda G ke E2 dan bersiap melakukan rokade. Tapi Abdusattorov dengan segera mencegah dengan langkah kuda makan pion di D4, ancaman terhadap menteri. Dan setelah kuda putih makan kuda, Abdusattorov melangkahkan menteri makan kuda sekaligus mengancam gajah. Babu Lalit merespon dengan lompatan kuda ke E4, tetapi langkah ini disambut oleh Abdusattorov dengan kuda makan kuda. Putih kemudian menyambut dengan gajah makan gajah, dan sekarang sepertinya Abdusattorov berada dalam masalah karena sekarang kedua perwira dari hitam sedang terancam. Tapi ternyata pada posisi Abdusattorov mempunyai sebuah jawaban, yakni langkah powerful yang keren. Abdusattorov mengorbankan gajah ke petak B3. Jika sekarang Babu Lalit merespon dengan menteri makan gajah, maka menteri hitam makan pion di F2 skak. Raja D1, menteri D2 skak mat. Tentu saja hal seperti itu tak terjadi karena pada game aslinya setelah langkah gajah ke B3, putih menjawab dengan menggerakkan menteri ke E2. Abdusattorov melanjutkan serangan dengan kuda makan pion di F2, dan setelah menteri putih makan kuda, Abdusattorov melangkahkan menteri makan gajah. Pada titik ini, melangkahkan gajah makan benteng di F8 tentu saja merupakan blunder yang fatal karena adanya langkah benteng ke E8 skak. Pastinya sang raja dari putih tidak akan selamat. Lagi-lagi hal seperti itu tak terjadi karena pada game aslinya di posisi ini putih mencoba menyambung hidup dengan melangkahkan menteri ke H4. Akan tetapi setelah Nodirbek Abdusattorov melanjutkan serangan dengan langkah simpel gajah ke C4, pada posisi ini putih langsung menyerah. Putih terpaksa menyerah karena sekarang
ia sudah kalah. Di sini, ancaman utama dari Abdusattorov adalah skakmat 1 langkah, menteri ke E2. Dan jika putih mencoba dengan menteri ke F2, maka adanya langkah keren benteng A ke D8. Di sini, langkah defensif seperti gajah makan benteng di D8 sama sekali tak membantu, karena benteng hitam E8 skak. Dan pastinya sang raja putih akan terkena skakmat hanya dalam beberapa langkah. Contoh yang lain, bagaimana jika pada posisi ini putih mencoba melarikan raja ke petak F2, maka menteri hitam E2 skak. Raja pergi ke G1, menteri E3 skak. Dan setelah putih menutup skak dengan menteri ke F2, menteri hitam makan gajah. Hitam unggul 1 perwira dan secara posisi jauh lebih superior. Tentu saja hitam akan menang.